semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese dalam Pojok Tunas Gloria Podcast. Di sini ada tamu yang luar biasa. Ya, ada tamu yang luar biasa hari ini. Tamu-tamu ini adalah tamu-tamu yang orang-orang yang membuat inovasi yang luar biasa. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa PPDB di Tunas Gloria ini sudah mau selesai untuk gelombang kedua. Ayo buruan bagi yang belum daftar, ayo cepat karena kita sudah mau di akhir daripada bulan Juni ini dengan pemotongan 25% biaya pembangunan. Nah, kembali lagi dengan tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, saya Everlese dan ada teman-teman juga tim media. Tepuk tangan teman-teman tim media. Nah, tamunya siapa? Ada yang tahu? Oke, tamunya adalah dari komunitas mangrove. Nah, ini komunitas mangrove Kupang atau komunitas mangrove apa? Komunitas mangrove Live sebenarnya lengkapnya. Oh, Live. Live itu apa ya? Live itu panjangannya dari Learn and Fun. Wih, gila, keren. Apa learn and fun? Fun tahu kan? Fun. Fun. Nah, Ketong kenalan dulu dengan ada ketiga orang teman Ketong dari komunitas Mangrove Live, ya. Mulai dari mana nih? Mulai dari rumah, jadi pulang baru datang. Begitu ya. Mulai dari kakak dulu. Oke. Yang kuat ya. Oke, perkenalkan beta namanya Yani. Oh, sorry. Oke, lanjut di situ. Oke, perkenalkan nama beta Yani. Apa lagi? Pekerjaan? Ya, pekerjaan apa gitu. Oke, beta pekerjaan sekarang itu guru. Guru ya? Guru pencak silat atau guru apa? Guru Karistem. Guru Karistum. Oke, berikut. Halo teman-teman semua. Kirim suara keras sih. Bagus. Nah, begitu. Beta bernama Ita, beta mahasiswa di Undana. Oke, kayaknya bukan mahasiswa deh, mahasiswi. Oke, lanjut. Halo teman-teman semua, perkenalkan beta pun nama Raffi. Beta mahasiswa. Kalau di Mangrove Live beta sebagai bendahara. Bendahara. Oh, betul, mantap. Kalau di mangrove ini jadi apa nih? Sebagai admin. Admin. Kalau kakak? Sebagai bosnya. Sebagai ketua. Iya, sebagai ketua. Sebagai ketua. Iya. Nah, sekarang untuk ketua dulu, untuk Kak Yani. Beta belum tahu komunitas Mangrove Live itu seperti apa di Kota Kupang. Itu bergeraknya bagaimana, dia punya sistemnya seperti apa? Oke, jadi komunitas Mangrove Live itu komunitas belajar. Tadi kan di awal saya bilang komunitas Mangrove Live. Mangrove Live itu kepanjangan dari Mangrove Learn and Fun. Oke. Nah, jadi itu komunitas belajar untuk anak-anak di pesisir pantai Oesapa. Pantai Oesapa ya? Pantai Oesapa. Jadi itu kita mengajar anak-anak yang berkisar dari usia 3 tahun 3 tahun sampai 16 tahun. Jadi kayak sekolah? Sekolah luar lah. Sekolah luar, informal. Makanya kan kita sebutnya itu outdoor learning. Outdoor learning. Oke, jadi itu setiap hari kumpul di situ? Bukan setiap hari, kita setiap hari Minggu jam 10 pagi. Setiap hari Minggu. Jadi satu minggu pagi. cuma satu kali. Itu Kak siapa nih? Kak Ita. Itu di komunitas itu ajar apa satu? Jadi di komunitas ada beberapa kelas, ada kelas kalistung, kelas matematika, kelas musik, dan kelas adventuring. Jadi kalau kelas adventuring itu buat anak-anak yang umur 3 tahun, terus yang masih lari-lari, belum bisa duduk diam. Nah itu ketong lari dong di dalam. ketong sebutnya kelas adventuring. Terus kalau kelas matematika ya nanti dia belajar matematika, kalistung dan sebagainya. Itu kayak mana? Ada apa? Ada bangunannya atau kita bikin kelompok-kelompok? Nih satu kelompok di situ belajar untuk kalistung, satu kelompok situ belajar untuk yang lain lagi. Jadi yang kayak tadi sudah bilang bahwa itu kan outdoor learning. Jadi otomatis ketong belajarnya di luar ruangan, terus di bawah pohon mangrove begitu. Jadi kayak yang tadi kakak bilang, jadi kita di Siapa bagi. kita kakak? Apa? Bos. Oh, oke bos. Oke, boleh. Tapi lihatnya boleh lihat ke beta. Ah ya. Kan beta yang tanya. Lanjut. Jadi ya
dibagi begitu per Gimana kelas sih sambil beta sesuai dengan apa? Sesuai dengan kalau volunteering mengajar gitu. Jadi ada kelas matematika berarti nanti dibagi di kelompok matematika. Terus duduknya tuh ketong duduk di apa? Duduk yang manis. Ya, duduk yang manis, duduk yang rapi, terus tempat yang enaknya. cari tempat yang nyaman, terus duduknya di apa? Ada yang di pasir langsung saja, terus ada kayak duduk di apa? Pohon mangrove yang sudah kering, di punya batang pohon. Oh, 4 tahun nanti kalau dulu ya sudah Yang kering. besar, yang besar. Oh, yang besar. Itu juga penting. Oh, adventure. Nah, kenapa untuk Kakak Raffi? Soalnya ada kerja kok. Iya toh, kalau mau dipikir, Iya. soalnya ada kerja kok. Apalagi kakak kan sebagai guru, ya toh sudah ngajar di sekolah ya, Di apa tempat bimbel? tempat bimbel. Sudah setengah mati di situ, malah soalnya pi pasir atau pi foto di mana, tapi pi di tempat yang seperti itu dan harus setengah mati lagi mengajar anak. Kakak dong pun tujuannya apa sebenarnya? Oke, kalau untuk tujuan dari komunitas kami sendiri itu untuk menumbuhkan karakter sejak dini dari anak-anak kecil itu sendiri. Yang pertama tuh biasa kebiasaan kalau anak-anak tuh jarang untuk minta tolong, gitu. Minta tolong, terima kasih. Oh, 2 tuh. Nah, itu paling penting. Jadi ya di dalam situ kami mengajarkan itu betul-betul menumbuhkan karakter tentang minta tolong dan terima kasih itu. Selanjutnya ya untuk mengajar mereka tentang yang lain-lain. berbagai kelas itu, dari calistung, musik dan lain-lain. Dan sorry, di situ apakah kakak dong hanya minta maaf ya, hanya cuman ketong agama dikumpulkan berdasarkan agama atau bagaimana? Kalau dia punya ruang lingkupnya terbuka untuk semua. Terbuka untuk semua kan, pelajarannya Tidak juga ada umum. batasan. Learning and Fun. seperti itu kan? Iya. Wow, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Punya hati yang karman ingin membangun generasi mendatang seperti yang kakak bilang. Ya. Sekarang nih kakak kasih beta kue, beta ambil harus makan sa. Ya toh, soalnya sudah jarang orang punya karakter baik ya. Mungkin dari 10 orang, mungkin hanya sekitar 4 atau 5 atau ya sampai itu yang punya karakter yang baik. Ya. Coba kita perhatikan orang di pom bensin. Jarang orang minta terima kasih. Iya. Setelah isi ini toh. Tapi orang langsung kasih uang. Langsung jalan. Nah, maksudnya kan dong jarang minta terima kasih. Nah, lanjut lagi kakak dong. Untuk ketua sendiri otomatis siapa yang punya dari kakaknya siapa yang punya ide pertama kali? Oke, ketong harus buat komunitas ini karena masalahnya ini. Pasti kakak dong awalnya temukan masalah dulu. Betul kan? Temukan masalah baru bikinlah komunitas ini. Oke. Nah, Jadi awalnya tuh beta sendiri dan itu tidak ada kepikiran sih sampai nanti harus buat komunitas. Jadi awalnya itu hanya beta kesana, niatnya itu hanya untuk mau mengajar, berbagi ilmu dengan adik-adik. Karena sebelumnya memang beta sudah sering dengar cerita dari teman yang sering berkunjung ke sana, sudah sering lihat mereka punya foto, jadi akhirnya timbul sendiri dari dalam hati untuk oke, beta mau datang dan mengajar mereka secara gratis tanpa berpikir bahwa akan dijadikan sebuah komunitas. Sering berjalannya waktu. sorry, itu kapan tuh? Itu bulan Oktober Oktober 2021. tahun lalu ya? Tahun lalu. Jadi sering berjalannya waktu, semakin banyak anak, jadi akhirnya teman-teman mulai ikut karena beta kan posting, jadi teman-teman mau ikut, jadi sudah mereka datang ngajar, jadi sudah akhirnya dari situ baru kita buat komunitas. Oh ya, bulan Oktober itu. Komunitas ini dibentuk itu baru Setelah itu. bulan Februari tahun ini. Jadi sebelumnya itu cuma berjalan biasa mengajar biasa. Keren ya. Jadi karena itu maka kakak juga punya hati untuk dong ya. Tadi yang ini sebenarnya luar biasa, melayani tanpa imbalan. Kalau mau dibilang kan gratis. Karena kan memang ada latar belakangnya, beta juga kenapa mau mengajar mereka. Kenapa tuh? Tepat seperti tadi yang bilang, maksudnya beta juga banyak melihat, kita kan pasti banyak melihat bahwa sekarang nih banyak orang mereka punya ilmu,
Tapi minusnya itu di karakternya mereka. Jadi beta berpikirnya, oh ya bagaimana supaya kita bisa mengubah generasi ini. Iya beta, karena beta mengajarnya di Kalistung anak-anak, jadi akhirnya oh ya kita bentuknya itu dari anak-anak. Otomatis kan kalau dari anak-anak kita sudah bentuk karakternya mereka, setelah besar itu sudah gampang Betul untuk ya. diarahkan. Kayak rotannya, Ya. kalau dia masih muda ya masih enak diputar Masih itu. muda. Kalau dia sudah tua, kayak katong yang sudah tua dia patah kan. Masih muda. Betul. Di komunitas itu ada berapa murid? Dibilang apa? Murid, siswa atau dibilang apa? Adik-adik. Oh, dibilang adik-adik Iya, saja. adik-adik. Lebih dekat dengan Iya. adik-adik. Itu kira-kira berapa? Ada 50. 50. Wih, 50 lebih. 50 lebih. 50 lebih. Itu startnya dari TK, bukan? Dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun belum TK juga. Belum dekat. Di situ. Iya. Jadi yang anak-anak di situ tuh hanya orang-orang yang masyarakat di sekitar situ, masyarakat Oesapa. Penduduk asli, bukan asli apa, jadi penduduk asli pesisir mana Pesisir, ya, pesisir Bangu. Yang dari Kalimantan tidak datang. Terlalu jauh mungkin, terlalu jauh. Kalimantan terlalu jauh kalau mau sampai di Oesapa, betul kan? Oh. Terus tadi kan ini kakak bilang kakaknya adalah bendahara, sekaligus guru musik dia. sekaligus guru musik. Nah. Guru musik. Wih, musik apa nih? Gitar. Wih, gitar apa nih? Gitar melodi. Wih, melodi apa tuh? Jangan lempar. Masa kameramen mau lempar host? Oke, tidak mau lempar pakai itu kecil tuh. Apa yang lebih besar lagi? Tadi kan bilang bendahara, Iya. berarti ada kayak sistem di dalam. Iya, benar. Nah, seperti apa? Jadi kan setelah bentuk komunitas, Kakak mau yang besar. agak lebih pelan lagi ya? jadi ini besar. Oke. Jadi ceritanya setelah bentuk komunitas kan semakin banyak diposting. Kemudian kita juga semakin melihat kebutuhan anak-anak. Jadi akhirnya kita mulai melihat itu salah satu anak muridnya kita, adiknya kita itu kakinya diamputasi. Kaki diamputasi karena Tumor. Jadi akhirnya dari situ kita buka donasi untuk mau membantu dia untuk pemasangan kaki palsunya dia. Nah dari situ kemudian banyak juga yang sudah mulai lihat. kontak. Itu di FB atau di Instagram atau di IG. mana? IG ya. IG itu apa ya? IG-nya apa? Nama IG-nya. Tidak, nama kampung halamannya. Nama IG lah. Nama IG-nya apa? Mangrove Live. Mangrove Live ya. Jadi ini mereka teman-teman dari Mangrove Live juga sebenarnya bagaimana dengan hati yang tulus juga membantu anak-anak, dan Tuhan akan membuka jalan juga lewat para donatur ya. Betul. Jadi selama dari bulan Oktober, kalau kita mau bilang dari bulan Oktober sampai sekarang banyak campur tangan orang luar. Yes, benar sekali. Nah, cerita dong. Oke, jadi setelah bulan Oktober dibuka, kemudian ada setelah diposting ada kawan dari Manado. Jadi tepatnya itu pertama kali di bulan Desember itu teman dari Manado datang dengan berbagai bantuan. Ada sembako, kemudian ada pakaian Natal untuk adik-adik semua. Kemudian dibagikan snack, sepatu, banyak lah. Kemudian setelah itu berjalan lagi, banyak lagi yang kasih sumbangan untuk adik-adik. Ada teman yang dari Amerika juga. Wih, Dia kontak untuk luar negeri bantu. juga ya? Ya. Dia kontak untuk bantu. Kemudian ada kebanyakan dari Kupang juga, banyak ya. yang datang untuk memberkati adik-adik di sana. Keren, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kalau hati yang tulus melayani itu menurut beta nih, itu campur tangan Tuhan luar biasa. Iya, betul. Betul kan? Iya, betul. Iya. Kakak sendiri punya pengalaman yang luar biasa apa dengan ini komunitas nih? Banyak pengalaman luar biasa. Ya, Salah sebutkan satu- 29. Dan berikan contoh. Dan berikan contoh dan poin-poin per.
implementasinya. Jadi salah satu pengalaman berharga yang saya sendiri dapat dari komunitas yang pertama adalah melatih kesabaran. Karena ya Anak-anak kan? anak-anak. Terus kan mereka kan namanya juga masih anak-anak, jadi banyak maunya gitu, banyak mau tahu, banyak mau coba. Jadi kadang-kadang ya kita sendiri juga dilatih untuk lebih bersabar, untuk cara omong dengan mereka, cara atur mereka, ya semuanya itu harus sabar begitu. Jadi kayak melatih emosional juga untuk emosi untuk lebih bisa sabar dengan Lebih orang. sabar lagi. Ya, terus yang kedua mungkin Iya kayak tuh, sampai 29 ya. Buat kedua nih. terus yang berikut kan sekarang mahasiswa tugas akhir. Jadi kayak banyak tekanan begitu dalam mengerjakan tugas akhir. Nah, mereka tuh jadi tempat untuk bisa Pelampiasan emosinya. Oh. bisa dapat energi Positif. lagi ya, energi positif untuk harus bangkit lagi, karena lihat mereka kan masih kayak masih polos, masih menikmati hidup begitu kan. Jadi dapat energi positifnya tuh dari dong gitu. Betul tuh. Kalau anak kecil yang ketong lihat nih, dosa ada beban. Iya. Dong hidupnya ini hanya cuman Bermain. tidur, makan, ya toh bermain, ya sudah tidur lagi. Hari ini bikin masalah, besok Selesai. pokoknya belum sampai besok langsung sudah selesai. Badame memang kayak Iya. jadi anak tuh terlalu indah. Makanya bebe pulang dari sini, ini bebe langsung Berubah. bukan ya. Kakak sendiri, kakak punya pengalaman. Astaga, beta tanya salah nih. Kalau kakak sendiri punya pengalaman apa nih? Bekerja, kakak masuk sendiri di komunitas kapan? Bulan Desember. Bulan Desember. Ya, Desember. Pas kakak pas nyala ini, Pas nyala petas. gitu. Ini sampai menangis ya, Bang. Yang menangis ya. Itu bulan Desember kan sudah dibentuk dari bulan Oktober, jadi sudah diposting dia punya Iya. kegiatan. dan waktu beta lihat juga wah seru, baru pas di dalam kan Beta pikir kakak lihat, ada lampu. Di dalam beta berharap bisa ilmu yang beta ada beta bisa bagikan di anak-anak ya. ya. Beta coba tanyakan di ketua, bisa masuk ketua bilang ini sangat terbuka untuk semua. Jadi beta pas itu malam langsung disuruh pilau. Disuruh pilau. mau berkomitmen untuk bergabung. Oh ya? Iya. Memang sebelumnya ini teman gereja atau teman apa nih? Teman gereja. Teman gereja sama-sama. Teman gereja. Kira-kira ada berapa orang ini pengajar? Ada 12. 12 ya? Wih, kenapa so ajak dong semua datang sini? Ini salah Pak Jeki nih. Oh ya? Sekarang yang lain masih ada sibuk. Ada sibuk ya? Karena kebanyakan kan mahasiswa. Jadi yang lainnya masih sibuk untuk mereka punya tugas akhir. Kakak omong agak pelan lagi supaya orang-orang di sana soalnya dengar. Supaya Kalau kakak sendiri masuk kapan? Kalau beta Terakhir. Bulan November. bulan November. Oh, ini dulu baru ini. Iya. Jadi yang hadir di sini adalah yang kalau mau dibilang yang tanam kaki awal-awal ya. Atau masih ada yang lebih awal lagi? Ini so. Ini sudah? Iya. Ini doang sudah. ini supaya Ini Ame kayak asal kan? Ame kayak asal. Ame kayak asal. Masih ada satu orang lagi tapi tidak ada. Tidak datang ya. Tapi beta juga sangat bangga ya. Awalnya punya kalau mau dibilang mimpi yang kecil ya. Dan akhirnya sekarang sudah mengumpulkan kurang lebih 50-an anak ya. Dan pengajar kurang lebih ada 12. Ada 12 tepatnya, ada 12 dan mengajar anak-anak selama dalam satu minggu tuh satu kali. Sehingga Sonde juga kasih kan don juga ada kegiatan yang lain Di juga toh. sekolah. Bagi beta ini satu pencapaian yang luar biasa. Seperti yang tadi kakak bilang, beta sudah ada ilmu
beta harus turunkan beta punya ilmu kepada teman-teman yang kepada adik-adik, kepada generasi yang di bawahnya beta. Karena kalau ketong belajar, ketong sampai profesor sekalipun, tapi kalau ketong punya ilmu disimpan cuma di sini, itu sonde akan bermanfaat. Seperti bak air tuh yang ditaruh air dan tidak punya keran, ya toh? Iya. Itu bak akan berlumut, itu air akan Bau. pintar. Akan bau tuh. Iya. Nah, Iya. visi yang terbesar apa nih? Selain yang tadi penanaman membuat karakter akan semakin bagus. Itu visi utama, itu satu-satunya maksudnya untuk Visi ini yang ketong biasa nonton di TV. Oh. Visinya ketong tuh menanamkan nilai karakter yang benar kepada anak supaya anak semakin lebih bertanggung jawab, anak semakin cerdas, anak semakin berakhlak. Oh ya, keren nih. Keren ya. Keren. Tepuk tangan dulu. Dari Malaka, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada beberapa pertanyaan. Sungguh luar biasa ya. Ya. Berapa banyak? Apa 50 anak itu tetap? Atau silih berganti? Ada yang konsisten? Gitu. Mereka tetap. Palingan kalau tidak datang itu karena kegiatan di gereja sekolah minggu ataupun karena bantu orang tua. Tapi untuk alasan karena beta sama belajar leksan. Tenang. Paling karena aku tidak datang itu karena ada halangan. Kan temanya kan sudah learning and fun, ya kan? Itu kan bawa motonya seperti itu, maka anak-anak pasti akan sangat senang juga kan? Iya. Nah, Kakak Ita, dukungan orang tua nih seperti apa? Orang tua anak-anak murid di sana tuh. Kalau lihat dari dukungan orang tua belum terlalu ini sih, maksudnya kayak Atau lo takut nih, ini ada apa nih, kelompok apa lagi seperti ini? kalau dukungan untuk belajar memang dari orang tua bagus, maksudnya ada dan itu bagus begitu karena kan ya ketong juga sekarang kayak lebih membangun hubungan gitu dengan anak-anak lebih dekat. Contohnya misalkan ada yang ulang tahun, nah itu Dirayakan di situ. dirayakan di rumahnya orang tua. Jadi secara Bukan di tempat itu, di hutan mangrove itu. tidak di rumah. Jadi ya lewat itu sebenarnya ketong secara tidak langsung sudah memperkenalkan komunitas belajarnya ketong di tempat itu. Dan kalau yang awal-awal memang masih ada kayak belum sejalan begitu dengan orang tua di setempat karena kadang kalau belajar dekat pantai kan anak-anak suka lari terus mandi basah dan pasti kan orang tua ada yang kurang setuju begitu. Tapi sejauh ini sampai sekarang ya sudah lebih bagus sih, maksudnya orang tua juga sudah mulai menerima dan sudah mulai mendukung ketemu keberadaan di mangrove. Mantap. Kalau kakak sendiri, kan tadi visinya adalah penanaman yang membuat anak menjadi berkarakter yang baik, ya kan? Karena masalahnya adalah datang ke sini ini banyak anak, banyak generasi yang ketong lihat ini yang sudah sonde karakternya dalam tanda kutip ya karena pengaruh luar yang sangat besar dan akhirnya budaya ketong juga dihilangkan. Nah, itu untuk anaknya, untuk objek ya, untuk anak. Sekarang tempat atau komunitas ini berdiri saja ada di mangrove, ya kan? Otomatis selain kakak dong perhatikan anak-anak dan menjadikan tempat mangrove itu jadi pusat untuk pendidikan, otomatis tempat itu juga harus diberdayakan. Bisa tangkap toh? Ya bisa. Nih, kita lempar ya. Ditangkap di sini. Silakan. Oke. Kalau untuk tempatnya sendiri kami sudah ada program bulanan untuk di tempatnya sendiri. Setiap bulan tuh yang biasa kalau programnya itu ada dua. Yang pertama ada penanaman mangrove, yang kedua pembersihan di sekitar pantai itu. Itu ada dua program itu untuk ya artinya memerayakan tempat pendidikan itu di Melestarikan. Ya, melestarikan. Oh ya. Ya. Itu setiap apa tadi bilang? Setiap 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Ya, 1 bulan 1 kali. Itu jadi Program bulanan. program bulanan. Ya. Jadi
Guru-guru. Kalau mau dibilang guru-guru ya? Atau dibilang apa? Kakak-kakak. Kakak. Iya, kakak itu sebagai apa sih? Guru-guru. Pengajar, tutor. Pengajar. Itu bersama-sama dengan anak-anak. Ayo nih, bulan yang ini semuanya kita belajarnya adalah menanam mangrove. Iya. Begitu ya? Sama membersihkan. Ada membersihkan Menanam sampah. belum, tapi masih dalam program karena kan harus ada anak-anak. Kakak bisa kuat kok kakak. Iya, sorry. Ayo. Oke, untuk menanam itu penanaman mangrove itu belum, itu masih dalam program. List. Program. Karena untuk penanaman mangrove sendiri itu kan harus ada persiapan anakannya. Oh iya. Mangrove Mangrove tanam apanya? Tanam anakan. Anakan mangrove. dan Anakan. untuk Pohon. Dia anakan di mana? Pakai steak atau pakai apa? Tidak, dia tumbuh. pakai dia Itu punya Jadi ada biji. Benih. ada dia punya Ada benih. biji. Ini. Iya, itu benih lah. Benih dari pucuknya tuh Iya, betul. diambil terus ditanam di Oh, tapi kayak ubi. Jadi Di steak. bukan ya? Di Oh, steak. iya, dia ya, pucuknya tuh nanti berbunga bertunas dan ambil tunasnya dan ditaruh di Tinggal tancap sana. tancap. Itu siram musuhan ya? dia sudah bisa. Bisa siram lah ke air banyak di sana. Apakah dia punya penanaman tidak? Di- Maksudnya sendirinya langsung langsung tancap tanam lah. saja. Jadi harus ada nanti ditanam dulu 3 bulan. Setelah 3 Ada. bulan itu baru kemudian baru bisa ditanam. Nah, Ya. waktu tanam pun itu tidak semua tanaman itu akan berhasil. Nah, jadi ada orang tua yang sudah menawarkan diri untuk dia yang mau tanam, Bantu. siapkan dia punya anakan untuk nanti Persemayan. kita tanam. Melakukan persemayan ya. Iya. Keren tuh. Terus yang program kedua tuh untuk apa tadi? Pembersihan sampah. Pembersihan. Pembersihan. Ya, pembersihan pantai. Sampah banyak. Banyak. Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Melibatkan masyarakat sekitar tidak? Kenapa? Gerakan kakak mereka ini melibatkan masyarakat sekitar tidak? Karena Oh. bilang sampah itu pasti dari masyarakat sekitar. Iya. Untuk melibatkan masyarakat Masyarakat. sekitar itu tidak gampang karena kan mereka ada aktivitas. Jadi kita hanya libatkan anak-anak, kemudian kita juga libatkan ada teman-teman yang mau datang bantu, silakan datang. Komunikasi dengan pemerintah setempat. Dengan Pak RT saja. Dan Pak RT. Nah, soalnya waktu itu dari JNE sudah ada menawarkan untuk misalkan pembersihan sampah, nanti hubungi mereka biar mereka bantu mobil sampahnya untuk kontak-kontak. Oh, kolaborasi. Kolaborasi. Wih, keren ya. Itu sudah berjalan. Belum berjalan. Itu baru rencana. Ya itu termasuk program yang akan Dijalankan. Dijalankan. Kalau sekarang program yang sudah dijalankan adalah hanya pengajaran. Ya kan? Pembersihan sampah sudah jalan. Oh, sudah dijalankan. Iya, untuk kolaborasi dengan JNE belum. Oh iya. Berarti Gerakan besar apa yang sudah? yang sudah dilakukan selain itu. Itu baru pembersihan sampah. Oh, mungkin yang tadi. Ini Yang pertolongan buat itu tuh. Dengan Anak yang cacat koordinasi. tadi itu tuh. Dengan Nah. Sepri. Nah, untuk Itu seperti apa? Coba di Hmm. Jadi kan Sepri ini kakinya diamputasi. Jadi Ah. kemarin kita buka donasi untuk pemasangan kaki palsunya Sepri. Dan sampai sekarang belum berjalan karena ada beberapa kendala. Yang mau bantu kemarin itu dari JNE sendiri. JNE Kupang mau bantu, tapi ternyata ada kendala di dia punya pemasangan kaki palsunya karena pemotongan kakinya itu ternyata hanya 5 cm saja, 5 cm dari atas Selengkangan kaki. selengkangan kaki. Nah, itu tidak bisa, dia harusnya 15 cm. Jadi kemarin masih terhambat. Nah, kita sekarang lagi cari dari luar dan masih menunggu dari Kik Endi. Kemarin waktu open donasi Kik Endi juga ada menghubungi untuk nanti mau bantu Sepri. Jadi sekarang ini kita lagi masih cari informasi untuk sudah dapat informasi kalau bisa membuat kaki palsu, membuat pemasangan buat khusus kaki palsu untuk yang seperti Sepri ini. Nah, itu masih mau cek dia punya klinik. Nah, yang kita dengar, yang informasi yang kita dapat itu klinik ada di Bandung dan juga di Solo. Berarti itu anak masih, minta maaf ya, masih dalam keadaan ini ya, Ya, Iya. masih Iya. masih Kaki pakai sudah. tongkat. masih pakai tongkat. Ya. Dan kaki yang lama masih utuh atau sudah Sudah diamputasi. Sudah diamputasi. Iya, sudah. Satu Tapi kaki belum. sah. Tapi belum Pemasangan. palsunya belum. Ya, Iya, kaki palsu. karena dulu. kendala yang tadi. Dari tingkat sudah periksa, tapi memang kendala yang tadi hanya 5 cm sah. Aturannya harus 15 cm Iya, 15 cm di bawah selengkangan. sampai 20. Iya. Oh, memang
ini juga begini, setiap harapan baik, setiap niat baik itu pasti ada yang seperti begini ya. Iya. Pasti ada tantangan atau apa segala, tapi doa ketong di sini sama doa masyarakat NTT juga, masyarakat Indonesia, sehingga satu niat baik yang untuk membangun generasi seperti ini dengan melihat, kalau mau dibilang lihat apa namanya, kelemahan, lihat anak-anak punya kekurangan juga seperti itu, dan kakak dong sendiri yang bukan orang tua kandung tapi rela untuk membantu, betul kan? Iya. Ini luar biasa. Keren, ya? Nah, berikut lagi, pernah ada kepikiran Kosonde kalau ini suatu ketika beta harus bangun sekolah. Nah, nih masa depan komunitas mangrove itu seperti apa? Maunya seperti apa? Kalau dari beta sendiri, beta seharusnya berpikir bahwa nanti suatu saat nanti ada sekolah. Nah, sekolah itu kita sama rumah pintar lah. Rumah pintar. Rumah pintar. Wow, mantap. Bukan mangrove lagi. Sudah diganti. Iya. Mangrove pintar. Karena ini Mangrove pintar. karena ini kan tidak dibangun di mangrove. Oh, cari tempat. Jadi tempat. Oh ya, tadi bilang tempat di sana tidak ini kan, tidak terbatas. Mau di bawah pohon, mau Iya. dimanapun. Ya. Intinya harus nyaman. Nyaman belajar. Di atas pohon mangrove pun bisa. Bisa, yang penting nyaman. Iya, yang penting nyaman. Dan anak dapat ilmunya, itu yang penting. Itu yang penting. Dapat ilmu, pulang dia bawa sesuatu. Oh, ini hari misalkan ini hari beta kalau dikasih sesuatu biar harus ucapan apa, terima kasih. Kalau misalkan beta butuh bantuan biar harus bilang apa, minta tolong. Nah, itu yang penting. Kalau kita sendiri sih itu yang paling penting. Dia harus dapat sesuatu. Ada kok Sony pihak-pihak yang Sony suka? Tidak ada. Kalau selama berjalan ini tidak ada yang Tidak menunjukkan kalau dia tidak suka. Oh ya, banyak dukungan yang ada ya. Iya, dukungan. Nah, sekarang itu dari pribadinya teman-teman ya. Dari orang tua bagaimana nih masing-masing ya? Nih Bepana ini Supi buat apa lah ini? Gitu. Nah, komunitas apa lah ini? Silakan. Mulai dari, kan tadi kakak sudah dari tadi toh. Mulai dari kakak dulu. Dukungan orang tua, keluarga buat kakak sendiri dalam pembangunan kemudian membangun generasi ini di hutan mangrove itu. Kalau untuk dari beta, orang tua sangat mendukung. Sangat mendukung karena sudah diberitukan kepada orang tua juga bahwa setiap hari Minggu jam sekian. Oh, jam berapa sorry? Jam berapa sampai jam berapa? Jam Jam 10. 10 sampai jam 11. Oh, jadi anak-anak harus gereja dulu, setelah itu baru sekolah Sekolah minggu. Jadi jam sudah beritukan kepada orang tua kalau jam sekian mau pergi mengajar begini mengajar ini. Jadi ya ketika orang tua mendengar itu juga, oh bagus, saya dukung biar ya ke depan ya seperti yang tadi bilang bahwa ilmu bukan berhenti di beta saja tapi bisa dibagikan kepada yang lain. Wih, mantap. Kakak sendiri nih. Jadi kayak yang tadi sudah dijelaskan di awal-awal, memang butuh proses untuk ketong juga sebagai komunitas beradaptasi dengan lingkungan, bahkan dengan orang tua dari adik-adik di mangrove. Nah, kalau sampai sejauh ini sih orang tua mendukung. Ya, sampai sekarang sih sudah mendukung penuh ketong punya keberadaan. Jadi sampai ada kayak larang-larang atau apa lagi sih. Oh ya, keren. Tepuk tangan dulu. Berikut lagi kakak. Kalau dari beta sendiri sih, Sebagai pencetus, kalau dia. kalau dari beta sendiri sih dapat dukungan yang baik dari keluarga. Yang baik ya, dan terus support Iya. menjadi besar ini komunitas, betul kan? Omong-omong ini betul. Kakak dong memang orang asli Kupang atau pendatang? Pendatang Iya, semua. pendatang. Wow, kakak dari mana? Dari Soe. Dari Soe. Oh, Adidas nih. Adidas. Ada Soe. Adidas. Ada Soe. Betul. Ini Amarasi. Amarasi. Berarti kata dua sama dong. Amarasi mana? Amarasi Timur. Oh, beta Amarasi berat. Beta Amarasi berat. Beta di Baun. Ketemu lo kan. Oh, ini sama orang. Rumah di cabang. Oh, rumah yang di dekat. Amarasi mana? Amarasi Timur. Iya. Gas Batan.
Tes Batam, Atau di mana? Binoni. Atau di Beta mana? dari Siuf. Siuf. Oh, beta pernah pergi ke Siuf 2 kali. Di sana ya. Siuf dekat mana nih? Iya. Ada satu gereja di situ. Sampai Immanuel Siuf. Gereja GBI. Panjang. Ya. Panjang. Kakak sendiri Dari sore. dari Soe. Iya. Berarti Adidas ada 2 Adidas itu Solo. Solo. Soalnya Bang. Oke, masih ada kok kawan-kawan? Pertanyaannya untuk teman-teman ketong nih. Kalau mau dibilang beta sendiri dari tadi beta mau ngomong nih, beta dengar dari teman-teman ini ya Pak Lanton. Beta ke Karmane memang punya hati juga kayak untuk begini-begini. Ya, beta juga punya mimpi sebenarnya. Beta tuh punya harapan beta harus punya sebuah panti asuhan. Kalau beta tepuk tangan dulu. Kata bagian bisa Ya, masuk. beta pengen ya Kata bagian bisa masuk. bisa punya kayak panti asuhan seperti itu keren tuh. Dan Sone janji kata mungkin dari tim media Tunas Gloria juga suatu ketika nanti bisa pergi main-main ya ta? Ya. Main-main di ya Sangat boleh. oh sangat boleh pikir sangat Sone boleh dia main-main di sana mungkin kita tinggal tentukan waktu kapan kita ada waktu ke sana ya. Iya. Ada lagi? Pas ya. Jadi terima kasih banyak buat kakak semua. Oh iya, Pak. Oh ya masih ada nih. Mungkin minta dukungan dari semua yang nonton untuk komunitas kakak mereka seperti apa sih? Nah, silakan. Admin. Oh, admin. Ini dia. Sebentar. Admin berarti kerjanya seperti apa? Jadi posting video Posting di kegiatan. Instagram ya, posting video-video kegiatan. Terus misalkan ada yang mau collab begitu, collab ya. Wih. Kolak itu yang mana makanan? Kolak. Dari komunitas-komunitas lain, nah itu nanti bisa lihat. Oke. Oke, silakan. Jadi buat teman-teman semua di rumah yang nonton, jangan lupa dukung Ketong komunitas Mangrove Leaf. Ketong punya Instagram, akun Instagram, jangan lupa di follow namanya Mangrove Leaf. Gitu. Terus buat teman-teman yang punya hati untuk berbagi bersama dengan berbagi ilmu dengan adik-adik, boleh datang dan bergabung dengan kami. Kami sangat siap untuk menerima teman-teman semua. Mantap. Nah, terima kasih banyak ya. Intinya untuk berbuat baik itu tidak harus ketong kaya, betul kan? Tidak harus ketong berpendidikan sampai profesor dulu. Tapi walaupun ketong seperti ini sederhana, tapi dengan apa ya? Dengan mimpi-mimpi yang luar biasa ketong bisa terapkan di lingkungan ketong dan ketong bisa berdayakan itu membuat generasi akan semakin bagus. Betul kan? Ya. Betul. Oke, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton video ini. Kiranya dapat memberkati bapak mama, anak-anak semuanya yang di rumah. Sekali lagi, ayo nih bapak mama, ini komunitas yang sangat membangun bagi bapak mama yang ingin juga bergabung, ya kan? Ya. Ingin juga bergabung atau mau memberikan support, dukungan kepada komunitas ini, silakan. Ini mereka akan ada di mana tadi? Hutan mangrove di Oesapa. Tepatnya di Belakang Pertamina. di belakang SPBU ya, di belakang SPBU Oesapa. Mereka di situ ada jalan masuk ya. Iya. Ke sana bapak mama semua bisa langsung saja ke mereka. Mereka ada di sana sekitar setiap hari Minggu jam 10 pagi. jam 10 pagi mereka sudah ada di sana. Boleh datang kepada mereka dan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa di sana dengan anak-anak yang luar biasa. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video ini sehingga kami juga bisa memberkati bapak mama anak-anak semua lebih banyak lagi. Akhir kata, saya Everlese. Saya Yani. Saya Ita. Saya Raffi. Oke, mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati.